Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Irfan dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 akan membawakan materi artikel tentang rantai agresi dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Kami terdiri atas 3 orang, yaitu Duyan Rita Farasjati, Tasya Kamila Iksan, dan Jovita Febriani Sutanto. Oke, kita langsung mulai saja ya pembahasan materi artikelnya. Eits, tunggu dulu. Kami juga ingin menginformasikan bahwa tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah psikologi sosial yang diampu oleh Bapak Irfan Aulia. Yuk, daripada berlama-lama lagi, langsung aja kita simak penjelasannya. Setiap manusia pasti pernah merasakan kemarahan yang begitu besar dalam hidup, dan sebagian di antaranya menyalurkan kemarahan itu ke dalam bentuk tindak agresi. Agresi adalah segala tindakan atau perilaku baik secara fisik maupun verbal yang dilakukan secara sengaja serta terencana dengan tujuan untuk menyakiti, merusak, dan juga menyengsarakan diri sendiri ataupun orang lain. Agresi mengarah kepada suatu tindakan kekerasan serta perilaku destruktif lainnya. Fenomena agresi dapat dilihat dalam berbagai cabang kehidupan sosial manusia, mulai dari lingkungan keluarga, tempat kerja, berbagai institusi, pertengkaran ras dan kelompok masyarakat yang berbeda, hingga skala konflik internasional. Sumber utama dari perilaku agresi tersebut adalah rasa sakit hati, kekerasan, atau frustasi yang terkait dengan konflik yang dialami seseorang, ketegangan psikologis, atau masalah yang disadari. Fenomena agresi yang paling sering ditemukan dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia adalah tindak kekerasan terhadap anggota keluarga maupun pasangan. Selama 2019, Komnas Perempuan mencatat setidaknya 11.105 kasus KDRT terjadi di Indonesia, yang meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis atau emosional, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Kemudian berdasarkan laporan Global Report 2017 Ending Violence in Childhood, sebanyak 73,7% anak-anak di Indonesia berumur 1-14 tahun mengalami pendisiplinan dengan kekerasan ataupun agresi psikologis dan hukuman fisik di rumah. Anak yang sering terkena tindak agresi dalam lingkungan keluarga cenderung mengekspresikan dirinya melalui tindak agresi juga, seperti melalui luka fisik, kebencian psikologis, ataupun kecenderungan bunuh diri. Data dari survei YouGov Omnibus mengenai kesehatan mental penduduk Indonesia yang mereka publikasikan pada Juni 2019 menunjukkan lebih dari sepertiga atau setara dengan 36,9% orang di Indonesia pernah melukai diri mereka secara sengaja. Prevalensi tertinggi ditemukan pada kelompok usia muda antara 18 hingga 24 tahun. Dari demografi tersebut, sebanyak 45% responden mengaku pernah melakukan self-harm, seperti memukul atau membenturkan diri sendiri ke dinding, menyayat tubuh dengan silet, pisau, ataupun pecahan beling, hingga meminum racun. Ini berarti dari setiap 5 anak muda Indonesia, terdapat 2 orang yang pernah melakukan self-harm. Sementara 7% dari responden bahkan mengaku melakukan self-harm dengan frekuensi secara rutin. Lalu, kebencian psikologis pada diri sendiri atau yang sering disebut dengan self-hate adalah kondisi di mana seseorang merasa tidak berguna, merasa bodoh, gagal, tak berharga, dan tak diinginkan. Emosi-emosi negatif tersebut merupakan indikasi seseorang membenci dirinya sendiri. Hal ini dapat berakibat buruk pada kondisi mental seseorang, seperti menurunkan kepercayaan diri, kesedihan yang berkepanjangan, cemas, dan bahkan dapat berujung menjadi depresi. Depresi yang berkelanjutan akan menimbulkan perasaan ingin bunuh diri. Data dari World Health Statistics 2016 yang bersumber pada WHO
menunjukkan bahwa di Indonesia memiliki rata-rata kematian akibat bunuh diri sebesar 4,3 per 100.000 orang. Selain mengekspresikan tindak agresi pada diri sendiri, terdapat fakta yang menarik bahwa anak yang sering menjadi korban kekerasan di rumah akan dapat melakukan pengulangan tindak agresi terhadap orang lain. Contohnya seperti melakukan bullying kepada teman sebaya. KPAI mencatat dalam kurun waktu 9 tahun dari 2011 sampai 2019, data kasus bullying baik di lingkup pendidikan maupun sosial media, angkanya mencapai 2.473 laporan dan terus meningkat setiap harinya. Selain itu, pengulangan tindak agresi dapat terjadi ketika anak bertambah dewasa dan menikah. Ia secara tidak sadar juga akan memiliki kecenderungan untuk melakukan KDRT terhadap pasangan dan anak-anaknya kelak. Tindakan agresi ini seolah-olah telah menjadi rantai yang tidak bisa terputus dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Terdapat beberapa teori yang dapat menjabarkan sebab terjadinya tindak agresi. Di antaranya yaitu 1. Teori bawaan, 2. Teori lingkungan, dan 3. Teori kognisi. Yang pertama, ada teori bawaan. Teori bawaan dibagi lagi menjadi 2 teori, yaitu teori naluri dan teori biologi. Teori naluri. Freud dalam teori psikoanalisis klasiknya mengemukakan bahwa agresi adalah salah satu dari 2 naluri dasar manusia. Naluri agresi atau thanatos ini merupakan pasangan dari naluri seksual atau eros. Kedua naluri tersebut berada dalam alam ketidaksadaran, khususnya pada bagian dari kepribadian yang disebut dengan id, yang pada prinsipnya selalu ingin agar kemauannya dituruti. Kendali id terletak pada superego yang mewakili norma-norma dan ego yang berhadapan dengan kenyataan. Karena dinamika kepribadian itulah, sebagian besar naluri agresi manusia diredam ke dalam ketidaksadaran dan tidak muncul sebagai perilaku yang nyata. Teori naluri lainnya dikemukakan oleh Lorenz pada tahun 1976. Lorenz menyimpulkan bahwa agresi merupakan bagian dari naluri hewan yang diperlukan untuk survival atau bertahan hidup dalam proses evolusi. Agresi yang bersifat survival ini menurut Lorenz bersifat adaptif, bukan destruktif. Teori biologi. Teori biologi mencoba menjelaskan perilaku agresif baik dari proses faal maupun teori genetika. Moyer pada tahun 1976 mengajukan proses faal yang berpendapat bahwa perilaku agresif ditentukan oleh proses tertentu yang terjadi di otak dan susunan syaraf pusat. Demikian pula hormon laki-laki atau hormon testosteron yang dipercaya sebagai pembawa sifat agresif. Menurut tim American Psychological Association pada tahun 1993, kenakalan remaja lebih banyak terdapat pada remaja pria karena jumlah hormon testosteron tadi meningkat sejak usia 25 tahun. Penelitian terhadap narapidana yang melakukan tindak kekerasan juga mengungkapkan bahwa jumlah hormon testosteron jauh lebih besar daripada narapidana yang tidak melakukan tindak kekerasan. Teori biologi yang meninjau perilaku agresif dari ilmu genetika dikemukakan oleh Lagerspatz pada tahun 1979. Ia mengawinkan sejumlah tikus putih yang agresif dan tikus putih yang tidak agresif. Setelah 26 generasi diperoleh 50% tikus yang agresif dan 50% tikus yang tidak agresif. Teori genetika ini juga mencoba membuktikan
melalui identifikasi ciri-ciri agresif pada pasangan-pasangan kembar, dan hasilnya adalah ciri-ciri yang sama paling banyak terdapat pada pasangan kembar identik. Yang kedua, teori lingkungan. Inti dari teori ini adalah bahwa perilaku agresi merupakan reaksi terhadap peristiwa atau stimulasi yang terjadi di lingkungan. Teori lingkungan ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu teori frustasi agresi dan teori belajar sosial. Teori frustasi agresi. Teori ini dikemukakan oleh Dollard dan kawan-kawan pada tahun 1939 dan Miller pada tahun 1941, yang intinya berpendapat bahwa agresi dipicu oleh frustasi. Frustasi itu sendiri artinya adalah hambatan terhadap pencapaian suatu tujuan. Dengan demikian, agresi merupakan pelampiasan dari perasaan frustasi itu. Perilaku agresif itu hanya dapat dilakukan jika tidak ada ancaman dari pihak lain. Tetapi jika ada ancaman, sebagai gantinya kita akan menyalurkan agresivitas kita ke sasaran lain atau kepada diri sendiri. Bernstein dan Warsaw pada tahun 1962 membedakan antara frustasi dan iritasi. Jadi jika suatu hambatan terhadap pencapaian tujuan dapat dimengerti alasannya, maka yang terjadi adalah iritasi, bukan frustasi. Frustasi lebih memicu agresi daripada iritasi. Selanjutnya, Berkowitz pada tahun 1978 dan 1989 mengatakan bahwa frustasi menimbulkan amarah dan emosi marah inilah yang memicu agresi. Marah itu sendiri baru timbul jika sumber frustasi dinilai mempunyai alternatif perilaku lain daripada perilaku yang menimbulkan frustasi. Akan tetapi, kalau sumber frustasi dinilai tidak mempunyai pilihan lain, frustasi ini tidak menimbulkan kemarahan sehingga juga tidak memicu agresi. Dengan demikian, teori frustasi agresi hanya dapat menerangkan agresi dengan emosi benci, tidak dapat menerangkan gejala agresi instrumental. Nah, agresi beremosi benci itu pun tidak terjadi begitu saja. Kemarahan memerlukan pancingan tertentu untuk dapat menjadi perilaku agresi yang nyata. Tidak selalu agresi berhenti atau tercegah dengan sendirinya jika hambatan terhadap tujuan sudah teratasi. Dengan demikian, frustasi ternyata lebih disebabkan oleh keadaan subjektif daripada kondisi objektif. Berkowitz pada 1972 mengatakan bahwa keadaan subjektif ini disebut dengan deprivasi. Deprivasi adalah adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan sehingga orang yang bersangkutan merasa kekurangan. Nah, karena harapan itu pada umumnya tidak menetap tetapi malah meningkat sesuai dengan peningkatan kondisi objektif, deprivasi ini juga cenderung berubah, yang tadinya tidak menimbulkan frustasi, tapi pada saat berikutnya dapat menimbulkan frustasi karena adanya perubahan deprivasi tadi. Nah, deprivasi yang memicu frustasi ini disebut dengan deprivasi relatif. Deprivasi relatif berbeda dari deprivasi absolut, yaitu keadaan di mana orang yang bersangkutan memang betul-betul kekurangan dalam hal tertentu. Deprivasi absolut belum tentu menimbulkan frustasi, sedangkan deprivasi relatif lebih besar kemungkinannya untuk memicu frustasi. Selain itu, hal-hal lain yang berpengaruh pada hubungan antara deprivasi relatif dan frustasi adalah kategorisasi diri dan identitas sosial seseorang. Selanjutnya, teori belajar sosial. Teori belajar sosial lebih memperhatikan faktor tarikan dari luar.
Patterson, Littman, dan Brecker pada tahun 1967 menemukan bahwa pada anak-anak kecil, agresivitaslah yang membuahkan hasil berupa peningkatan frekuensi perilaku agresif itu sendiri. Rubin pada tahun 1986 mengemukakan bahwa aksi terorisme yang tidak mendapat tanggapan dari media tidak akan berlanjut. Demikian pula White dan Humphrey pada tahun 1994 mendapatkan bahwa wanita-wanita yang agresif telah mengalami sendiri perlakuan agresif tersebut terhadap dirinya, baik yang diperoleh dari orang tuanya, teman prianya, ataupun pacarnya. Nah, ganjaran atau hukuman terhadap perilaku agresif ini tidak perlu dialami sendiri oleh pelaku. Hanya dengan mungkin menonton rekaman video, dengan menonton rekaman video, anak bisa menjadi agresif atau tidak agresif, tergantung pada jenis film yang dilihatnya dalam rekaman video tersebut, menurut Bandura dan Ross pada tahun 1961. Selanjutnya, Bandura pada tahun 1979 juga mengatakan bahwa dalam kehidupan sehari-hari pun perilaku agresif dipelajari dari model yang dilihat dalam keluarga, dalam lingkungan, dalam kebudayaan setempat, atau melalui media massa. McCloskey, Figueredo, dan Kos pada tahun 1995 menemukan bahwa tidak ada kaitan antara pengalaman agresi dan disfungsi keluarga pada masa anak-anak dengan perkembangan agresivitas dan kesehatan mental orang yang bersangkutan pada masa dewasanya. Jadi, kalaupun terjadi agresi, menurut mereka hal tersebut bukan disebabkan oleh pengalaman masa lalu ataupun kondisi kesehatan mental mereka yang kurang baik. Dengan demikian, agresi dianggap hanya merupakan reaksi sesaat saja. Yang ketiga, teori kognisi. Kategorisasi diri yang telah dikemukakan oleh Kawakami dan Dion pada tahun 1995 dan juga sudah diuraikan bagian tentang depravi relatif ini merupakan penjelasan juga dari bagian teori kognisi. Sebagaimana telah diuraikan pada teori kognisi ini yang berintikan pada proses yang terjadi pada kesadaran dalam membuat penggolongan, pembagian sifat-sifat, penilaian, dan membuat keputusan. Dan sesuai menurut Coleman pada tahun 1993, agresivitas di Bosnia sangat terkait dengan pembentukan skema sejak masa kanak-kanak tentang hubungan antara perbatasan dan kekuasaan. Menurut Coleman, skema ini pernah terjadi di kalangan-kalangan orang Jerman ketika masa Perang Dunia Kedua. Dan menurut Coleman juga, selama skema ini masih ada, sangat kecil kemungkinan untuk mengakhiri Perang Dunia Kedua. Karena dalam hubungan antar dua orang, kesalahan atau penyimpangan dalam pemberian atribusi juga dapat menyebabkan agresi. Dan fenomena agresi seolah-olah sudah menjadi rantai dalam kehidupan sosial masyarakat. Walau tidak sepenuhnya bisa dihilangkan, namun kecenderungan agresi dapat dicegah dengan cara-cara hal berikut. Yang pertama, penanaman moral. Penanaman moral merupakan hal yang paling tepat untuk mencegah perilaku agresi. Penanaman moral akan berhasil jika dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten sejak usia dini di berbagai lingkungan dengan melibatkan segenap pihak yang memikul tanggung jawab dan proses bersosialisasi. Yang kedua, mengembangkan perilaku non-agresi. Untuk mencegah berkembangnya tingkah laku agresi, yang perlu dilakukan adalah mengembangkan nilai-nilai yang mendukung perkembangan tingkah laku non-agresi yang menghapus atau setidaknya mengurangi nilai-nilai yang mendorong perkembangan tingkah laku agresi. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan dengan memberikan empati. Mencegah tingkah laku agresi juga dapat dilakukan dengan cara mencintai diri sendiri dan individu-individu lain. Adapun kemampuan mencintai itu sendiri dapat dikembangkan dengan baik
dengan cara melatih dan dilatih mencintai diri sendiri, memahami, menempatkan dunia batin sesama, serta mampu memahami apa yang dirasakan atau dialami dan diinginkan maupun tidak diinginkan. Pengembangan kemampuan memberikan empati merupakan langkah yang perlu diambil dalam rangka mencegah perkembangan tingkah laku agresi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, terima kasih.